wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun dalam masa pandemi, diharapkan anak-anak semua masih punya semangat untuk belajar ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memberi doa silakan dari ketua KM. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan dan dimudahkan dalam mencari ilmunya. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua KM yang telah memberi doa hari ini. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan untuk melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita juga mereview dulu kegiatan pembelajaran sebelumnya ya. Kira-kira ada yang masih ingat untuk kegiatan pembelajaran sebelumnya? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang array yang terbagi menjadi dua, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Ya, jadi kemarin kita mempelajari tentang array 1 dimensi dan array 2 dimensi. dan juga bagaimana cara pemilihan array tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang function dan prosedur. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, bentar ya. Lupa. Sudah terlihat semua? Oke. Nah, di pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang function dan prosedur. Apa sih function dan prosedur itu? Nah, sebelum ke situ nanti kita akan membahasnya lebih jauh di pembahasan materinya ya. Oke. Nah, KIKD-nya untuk KIKD-nya sendiri di sini dari segi pengetahuan menerapkan penggunaan fungsi, dan dari segi keterampilannya yaitu membuat kode program menggunakan fungsi. Jadi anak-anak sekalian di sini terdapat dua tujuan utama ya. Yang pertama dari pengetahuan, yang keduanya dari keterampilan. Dari pengetahuannya anak-anak di sini kan mampu menerapkan penggunaan fungsi, dan keterampilannya anak-anak mampu membuat kodenya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk indikator pencapaiannya yaitu yang pertama dari segi pengetahuan menjelaskan konsep fungsi dan prosedur dalam bahasa pemrograman. Selain itu menerapkan fungsi dan prosedur buatan sendiri. Jadi nanti anak-anak dalam prosesnya akan membuat sebuah prosedur dan fungsi buatan sendiri seperti itu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi penggunaan fungsi dan prosedur non parameter dengan menggunakan parameter. Dan dari segi keterampilan membuat aplikasi dengan fungsi dan prosedur buatan sendiri. Untuk tujuan pembelajarannya dari segi pengetahuan diharapkan anak-anak memahami dan menerapkan teknik pembuatan prosedur dan fungsi dalam bentuk dalam bahasa pemrograman Pascal. Selain itu dari segi proses diharapkan anak-anak mampu menganalisa di sini yaitu perbedaan penggunaan prosedur dan fungsi menggunakan parameter ataupun tidak menggunakan parameter. Dan dari segi keterampilan tentu saja anak-anak nanti membuat kode program. Sampai sini bisa dipahami.
Siap. Oke. Nah, untuk materinya sendiri sebentar ya. Oke, di sini ada peta konsep. Jadi peta konsepnya itu yang pertama prosedur dengan Pascal, yang keduanya function dengan Pascal. Ini yang akan nanti Anda pelajari di prosedur dengan Pascal dan functionnya. Oke, prosedur. Nah, apa sih prosedur itu? Prosedur dalam bahasa pemrograman merupakan modul program secara khusus. Jadi boleh dikatakan bahwa prosedur itu subprogram, dan biasanya prosedur digunakan jika Anda semua membuat sebuah program yang besar. Nantinya itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lebih disederhanakan lagi. Nah, itu fungsi prosedur. Dan biasanya di pemrograman yang besar itu atau di pembuatan program yang besar itu ada perintah-perintah yang diulang. Yang diulang di sini maksudnya gimana? Terkadang kita membuat sebuah perintah yang diulang ditulis. Ada perintahnya itu juga. Nah, di penggunaan prosedur itu untuk apa? Ya untuk itu, jadi tidak akan diulang lagi. Kita menulisnya cuma satu kali, tapi bisa digunakan secara berulang kali. Jadi si programnya itu lebih disederhanakan lagi. Nah, itu disebutnya prosedur. Oke. Untuk contoh penulisannya bisa Anda lihat. Di sini ada prosedur, nama prosedur, ada juga parameter. Nah, ini untuk deklarasi jika menggunakan prosedur yang ada parameternya. Tapi ada juga sebuah prosedur yang tanpa menggunakan parameter. Jadi ada dua ya. Deklarasi parameter itu ada dua. Deklarasi prosedur itu ada dua. Yang pertama yang menggunakan parameter, yang kedua tanpa parameter. Nah, ini yang menggunakan parameter yang ini. Oke. Nah, yang di dalam ini ada variabel, nama variabel, titik 2 tipe data. Nah, penggunaan variabel ini disebutnya itu variabel lokal. Kenapa disebut variabel lokal? Karena si variabel ini nantinya hanya bisa digunakan di luar lingkup prosedur itu. Jadi tidak bisa digunakan di seluruh badan program utama. Dia hanya di ruang ini aja. Nanti bagaimana kalau si variabel ini nanti dipanggil di program utama? Dia tidak akan bisa. Karena ya balik lagi bahwa si variabel ini ruang lingkupnya cuma di prosedur ini. Sampai sini Pak. Nah, kalau ada juga variabel yang bisa dipanggil baik di prosedur ataupun di program utama, disebutnya itu variabel global. Kalau variabel global dia tidak terkendala oleh bagian-bagian tertentu seperti itu. Oke. Program utama ke dalam badan program prosedur. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan bagaimana sih maksudnya bahwa si nilai input daripada program utama itu bisa masuk ke badan program prosedur. Nanti lebih jelasnya itu di prakteknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk dapat menggunakan prosedur untuk dapat menggunakan proses dalam prosedur yang telah dideklarasikan pada program utama, maka harus memanggilnya dalam badan program utama. Bagaimana sih cara pemanggilannya? Nanti juga kita akan praktekkan bagaimana cara memanggil sebuah prosedur. Oke. Untuk format pemanggilannya seperti ini ya, simple. Kita cuma memanggil nama prosedurnya aja. Contohnya kayak seperti ini. Kita akan membuat sebuah program menghitung luas persegi panjang. Contohnya di nama prosedurnya itu luas. Nah, pas dipanggil di program utama, kita cuma nulis luas aja. Kalaupun nanti ada parameter, berarti luas ditambah dengan variabelnya. Si variabelnya nanti nilai variabelnya akan dilempar ke parameter prosedur. Nanti kita akan praktekkan. Oke, ini
Ini contoh dari programnya. Untuk kode programnya di sini ada prosedur dengan nama no arg ya. Ini atau nomor anggota atau apa ya. Nah, terus isinya itu, nah sebelah sini itu isinya atau arti uraian ini adalah tampilan prosedur tanpa parameter. Jadi di sini cuma tertulis prosedur no arg tanpa ada parameter. Biasanya si parameternya itu disimpan di sini di sebelahnya. Nah untuk yang bawah itu menggunakan parameter yang ini. Jadi prosedur ARG dalam kurung I sama dengan integer. I-nya itu parameter atau biasa disebut juga variabel, boleh lah. Cuman kalau di sini kalau di prosedur disebutnya parameter. Nah, untuk pemanggilannya seperti ini, kita cuman menuliskan nama si prosedurnya aja. Untuk yang tanpa parameter. Sedangkan untuk yang menggunakan parameter, kita isikan juga isinya atau value-nya yang ini. ARG 10 artinya 10 ini nanti akan dimasukkan ke I. Sampai sini bisa dipahami? Ya, saya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini prosedur, cara membuat prosedur seperti ini. Terus yang ini, yang bagian ini tuh dia melempar isi dari variabel ini atau nilai dimasukkan ke parameter I. Jadi si ini akan berubah jadi 10. Isinya itu 10, bukan berubah ya, tapi isinya 10 seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke, nah ini sebuah prosedur sebaiknya menggunakan identifier atau variabel konstanta dan tipe. Identifier ini ya yang tadi itu bentuknya sebuah parameter. Oke, sampai sini yang ingin bertanya? Saya Pak. Kalau ciri-ciri prosedur yang baik itu seperti apa Pak? Oke, super sekali ya pertanyaannya. Jadi ciri-ciri prosedur yang baik itu seperti apa ya, penulisan prosedurnya atau prosedur yang baik itu seperti apa? Oke, yang pertama yang disebut dengan prosedur yang baik yaitu prosedur di mana si prosedurnya itu tidak terkait atau terhubung dengan prosedur lain. Maksudnya seperti apa? Seperti ini nih. Saat prosedurnya akan diuji, dia tidak harus menunggu prosedur lain. Jadi dia bisa diuji secara sendiri. Nah, itu disebutnya prosedur yang baik. Itu yang pertama. Yang keduanya biasanya algoritma dari prosedur itu yang paling bagus itu tidak terlalu banyak atau small size disebutnya itu. Kenapa harus seperti itu? Karena nantinya memudahkan dalam hal pengujian serta perbaikan. Oke, terima kasih ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut ke tentang function. Jadi sebenarnya function juga sama seperti prosedur ya. Dari hal deklarasi, tulisan deklarasinya ataupun dari jenisnya. Di function juga ada yang menggunakan parameter dan ada juga yang tidak menggunakan parameter. Hampir sama sih seperti prosedur ya. Nah, tapi perbedaannya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara function dan prosedur. Kalau prosedur itu dia menjalankan instruksi. Jadi menjalankan blok kodenya itu sebutnya prosedur. Nah, beda halnya dengan function. Kalau function itu dia akan mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai seperti apa? Jadi ini nih. Di penulisannya sendiri ya. Nah, di penulisannya di function itu ada tipe data. Jadi si functionnya itu punya tipe data. Prosedur juga sama mempunyai tipe data. Cuman perbedaannya di function itu dia akan mengembalikan nilainya. Nilai tipe data atau nilai apa ya? Nilai tipe datanya seperti apa? Kalau di prosedur dia tidak ada. Kecuali kalau di prosedur itu ada tipe data di parameternya saja. Kalau ini di blok ininya juga ada, di blok functionnya itu ada. Karena dia harus mengembalikan nilai. Itu perbedaan dari prosedur dan function. Untuk prosesnya seperti apa hampir sama sih.
hampir sama kayak prosedur. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, ada yang ingin yang mau ditanyakan? Tidak. Yang pada ini tidak ada ya? Oke, untuk prakteknya silakan Anda lihat ke depan. Mempraktekkan untuk pembuatan prosedur dan fungsinya ya. Contoh di sini Bapak membuat program biodata. Program biodata biasa untuk apa? Si rangkanya seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan parameternya, parameter apa? Untuk pembuatan prosedurnya, di sini Bapak akan mencontohkan cara membuat prosedur tanpa parameter. Jadi untuk membuatnya seperti ini. Pertama, Ananda tinggal tulis atau deklarasikan prosedur. Nah, untuk penamaan prosedur jangan sama dengan penamaan program. Jadi kalau yang program di atas itu biodata, di bawah dibedakan. Seperti ini Bapak membuatnya menjadi identitas. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, untuk badan dari prosedurnya Anda tinggal tulis begin sama M, tapi bukan titik, melainkan titik koma. Nah, untuk di sini baru disebutnya program utama. Jadi terlihat ada dua blok kode ya. Ini untuk prosedur dan ini untuk program utama. Oke. Contohnya di sini membuat biodata, jadi Bapak tuliskan langsung di prosedur. Baik, misalkan sebaiknya ini kita buat liputan input nama. Nah, yang ini bentuknya blok kode program untuk prosedur identitas. Di sini ada inputan berupa inputan nama dan inputan usia, serta outputnya sendiri nanti akan ditampilkan namanya siapa, usianya berapa. Nah, ditampilkannya itu di program utama, jadi dia tidak tampil di prosedur, tapi nanti ditampilkan di program utama. Nah, cara menampilkannya kita tinggal tulis saja di sini nama prosedurnya itu apa, kan di sini nama prosedurnya identitas, tinggal tulis identitas. Nah, ini pertama contoh Rani, usianya 20. Nah, seperti ini. Si tampilan ini keluarnya itu di program utama, bukan di prosedur. Prosedur fungsinya cuma sebagai atau memproses instruksinya saja. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, kalau fungsi gimana function atau cara pembuatan function? Oke, cara pembuatan function hampir sama kayak prosedur. Kita tulis saja ini. Kita ganti jadi function. Cuman bedanya seperti ini. Kalau tadi prosedur itu identitasnya tidak ada tipe data. Kalau di function itu harus ada tipe data, karena kalau function itu mengembalikan nilainya. Itu perbedaan antara prosedur sama function. Kita tinggal tulisnya di sini. Contohnya kita buat. Nah, kalau buat segitiga tuh rumusnya gimana? Setengah dikali alas dikali tinggi, kan gitu ya. Oke, kita buat programnya menggunakan function alasnya kita kasih kita bikin variabelnya itu a ini saja dan untuk tinggi. Oke, nah kenapa si x nya ini enggak pakai a saja atau si y nya enggak langsung pakai tag aja gitu ya. Jadi si x sama y itu jadi parameter yang nanti isinya itu dari a sama t yang diinputkan seperti itu. Terus pasti proses functionnya nanti dipanggilnya di yang ini nih,
hasil titik 2 sama dengan luas dalam kurung A, T. Nah, dalam kurung A, T itu menunjukkan nilai A nanti nilai A-nya nanti dimasukkan ke X dan nilai T-nya nanti dimasukkan ke Y. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, kita coba expected Nah, contohnya Bapak inputkan nilai alasnya itu 2. Nilai inputnya 2. Nah, hasilnya itu 2,0. Kan setengah dikali 2 dikali 2. Hasilnya 2. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Oke, jadi Bapak ulangi bahwa si fungsi itu hanya mengembalikan nilainya saja. Makanya di fungsi itu cuman proses rumusnya saja yang dimasukkan. Tapi kayak input dan outputnya itu tetap di badan program utama. Beda sama prosedur yang tadi. Prosedur yang tadi kan si input sama outputnya bisa disimpan di prosedur. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, kalau bisa dipahami silahkan Anda semua mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya di Google Classroom. Nanti Anda semua tinggal masuk ke topik function dan prosedur. Oke, yang ini ada di sini function dan prosedur. Silakan dibuka. Terus di sini ada modulnya nih. Modulnya Anda download. Silakan di-download. Jadi nanti ini sebagai sumber belajar Anda ya. Selain itu ada juga video tutorial. Video tutorial tentang prosedur dan function yang ini. Nah, yang ini Anda tinggal klik. Nanti di situ ada videonya. Nah, yang ini Anda tinggal pelajari saja. Oke. Nah, ini juga sebagai sumber pelajaran Anda ya. Jadi ada 2. Bapak sudah menyediakan. Yang pertama itu modul yang ini. Anda tinggal download. Nah, sini nanti ada download. Terus ada juga video. Nah, kedua sumber belajar tersebut Anda gunakan untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya juga sudah Bapak simpan di Google Classroom. Ada di sini tugas LKPD. Bapak sudah simpan. Bentar ya. LKPD. Oke. Nah, perhatikan dulu ya. Jadi LKPD ini Anda kerjakan berdasarkan sumber belajar yang sudah Bapak berikan. Terus perhatikan juga di sini penilaiannya Bapak sudah masukkan juga ke LKPD-nya apa saja sih yang dinilainya. Nah, contohnya seperti ini ada rubrik. Kalian Anda ini ada rubrik. Anda tinggal lihat saja di situ ada penilaiannya. Tuh. Per IPK. Terus di sini juga sudah terbagi standar pengetahuan, keterampilan dan sikap. Di sini ada penilaiannya. Untuk IPK 1 itu seperti apa, ada penilaiannya. Oke, sampai sini bisa dipahami?
Oke. Nah, untuk pengerjaan LKPD sendiri diharapkan Anda tidak hanya sekedar sumbernya itu dari yang Bapak berikan di Google Classroom, dari modul ataupun video. Anda boleh mencari sumber lain untuk mengerjakan LKPD tersebut. Selain itu, Anda boleh mendiskusikan tentang soal LKPD-nya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Jika sudah bisa dipahami, silahkan kerjakan. Bapak berikan waktu 40 menit ya untuk mengerjakan. Sudah tepat, silakan. Tadi Anda sekalian sudah mengerjakan apa? Soal LKPD ya? Nah, kita bahas saja tentang soal LKPD-nya ya. Ada yang ingin membahas nomor 1? Ya, Pak. Baik, silakan. Ya, Rijal mau langsung praktek atau gimana? Langsung aja, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak? Baik. Nah, ini jawabannya. Waktunya sudah keluar ya? Oke, berikan aplaus ya. Oke, kira-kira ada yang punya jawaban lain untuk nomor 1? Oke, silakan. Menurut identifikasi soal yang saya dan teman saya lakukan untuk soal nomor 1 menggunakan parameter keluaran. Oleh karena itu, variabel luas tidak boleh dihapus karena mempunyai peranan penting walaupun jawaban Rijal sudah benar. Oke, tadi kan yang apa di nomor 1 itu menggunakan parameter keluarannya. Nah, kira-kira yang harus dibenarkan itu apa sih Bapak? Ya Pak. Oke, gimana? Jadi lebih tepatnya si prosedurnya pakai luas 1 atau parameternya memakai luas 1. Oke. Tadi saudara Rijal, saudara Ananda Rijal, terus Ananda Dwi dan Ananda Rosi ya sudah membahas tentang nomor 1. Bapak kira untuk jawaban nomor 2 dan nomor 3 tidak ada masalah ya, karena Bapak lihat dari jawaban Ananda semua di LKPD sudah benar untuk nomor 2 dan nomor 3. Hanya permasalahannya di nomor 1 emang kurang tepat ya ya. Kurangnya cuma sedikit. Nah, tadi kita sudah mempelajari sudah melakukan kegiatan dari awal ya, dari pembukaan sampai terakhir. Nah, kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak, untuk kesimpulannya, untuk program dengan skala besar, kita bisa menggunakan prosedur maupun fungsi untuk memecah program kita menjadi bagian yang lebih sederhana. Yang kedua, dengan sistem modular, maka program akan semakin fleksibel. Dan yang ketiga, dibandingkan harus menuliskan baris program beberapa kali untuk cara yang kerjasama, tentunya akan lebih efektif jika kita menggunakan prosedur maupun fungsi. Sekian dari kesimpulan saya. Oke, tepat sekali ya untuk kesimpulan dari Ananda Rivi ya. Nah, kira-kira setelah kita menyimpulkan, ada yang mau merefleksikan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya Pak, Oke, silakan. untuk merefleksikan kegiatan kali ini, kita semua telah membuka dengan pembukaan yang diawali dengan doa, kemudian telah menyimak materi, mencari sumber dari sumber lain, menonton video, dan melakukan lembar kerja LKPD.
sampai dengan kesimpulan yang telah disampaikan oleh saudara saya yaitu Rifi. Adapun kesulitan yang saya dapatkan yaitu saya kurang paham mengenai parameter. Namun setelah saya menyimak materi, mencari sumber, dan menonton video dari YouTube yang telah disediakan, akhirnya alhamdulillah saya paham dan saya pun mampu untuk mengaplikasikannya. Baik, terima kasih pada saudara Ari ya yang tadi sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk atau sebagai penguat dari materi hari ini, anak-anak sekalian silakan mengerjakan lembar evaluasi ya. Di sini bentuknya Google Form, jadi silakan anak-anak kerjakan, boleh dikerjakan di rumah ya. Silakan anak masuk ke lembar evaluasi dan kerjakan lembar evaluasinya. Sampai sini bisa dipahami? Siap, bisa. Baik, terima kasih. Nah, ada baiknya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Oke, untuk doa silakan dipimpin oleh saudara Ari. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa supaya materi yang telah kita terima bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sikap berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Delphi ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar tentang bahasa Pascal. Nah, kita akan naik lagi ke bahasa yang tingkat tingginya yaitu menggunakan bahasa pemrograman Delphi. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih, jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.